Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, sahabat-sahabat Nurul Qalbi semua? Semoga semua dalam keadaan sehat. Amin. Pada kesempatan kali ini kami akan mengisahkan tentang sebuah kisah cerita tentang kebijakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita lanjutkan, mari teman-teman silahkan subscribe untuk channel ini agar channel ini tetap semangat memberikan konten-konten yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita langsung saja mulai. Pada suatu hari, saat itu pasukan muslim beserta dengan Rasulullah dan para sahabatnya datang untuk menaklukkan kota Mekah. Kemudian orang-orang musyrik dan kaum Quraisy sangatlah ketakutan dengan kedatangan pasukan muslim ini, sehingga tidak ada satu orang pun yang berani memperlihatkan batang hidungnya ataupun keluar rumah untuk melawan pasukan muslim yang saat itu dipimpin langsung oleh beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di antara sekian banyak orang musyrik dan kaum Quraisy, yang paling terpukul pada saat itu adalah seseorang yang bernama Abu Sofyan. Dia adalah pemimpin kaum kafir dan bangsawan yang sangat terhormat. Abu Sofyan biasanya disanjung oleh rakyatnya dan para kaum Quraisy. Namun, saat peristiwa itu terjadi, Abu Sofyan tidak dapat berbuat apa-apa dan dia tidak berani keluar dari rumahnya. Namun atas kejadian itu, Rasulullah sangatlah bijaksana. Beliau Rasul hendak melangkahkan kakinya ke Mekah sebelum menjatuhkan kakinya ke Masjidil Haram untuk meruntuhkan berhala-berhala di Ka'bah. Beliau Rasulullah SAW berseru kepada penduduk Mekah dengan sabdanya, yaitu, "Barang siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram dan rumah Abu Sofyan, maka akan dilindungi oleh pasukan muslim dan tidak akan terjadi apa-apa insya Allah." Mendengar seruan Nabi Muhammad, betapa bangganya Abu Sofyan mendengar, karena rumahnya disamakan dengan Masjidil Haram, yaitu tempat yang aman. Sekarang ia sudah tidak perlu lagi kehilangan muka di hadapan rakyat-rakyatnya, karena ia Abu Sofyan merasa rumahnya disamakan dengan Masjidil Haram, tempat yang sangat dihormatinya. Dan akibatnya seketika itu juga putra Abu Sofyan yang bernama Muawiyah langsung masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi, Abu Sofyan dan istrinya masih saja belum mau menerima Islam. Mereka masih meminta waktu seminggu untuk berpikir. Meminta tenggang waktu kepada Rasul untuk berpikir selama 1 minggu. Sedangkan semua penduduk Quraisy sudah berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Ketika mendengar Abu Sofyan berkata demikian, maka Rasulullah menjawab, "Jangan seminggu, perpanjanglah lagi." Apakah waktu seminggu itu terlalu lama atau terlalu pendek? Tanya Abu Sofyan dengan terkejut. "Tidak, waktu 1 minggu itu terlalu cepat untukmu. Jadi sekarang kuberi waktu 2 bulan untuk berpikir secara leluasa. Apakah kamu akan bersyahadat atau tidak? Sebab agama Islam adalah agama orang-orang yang berpikir dan berakal. Tidak ada agama bagi orang-orang yang tidak memiliki akal." Jawab Rasulullah secara panjang lebar. Rasulullah memberikan tenggang waktu selama 2 bulan, padahal yang diminta oleh Abu Sofyan adalah 2 minggu. Betapa bijaksananya Rasul. Padahal dalam menyikapi persoalan, walaupun posisinya Rasulullah sudah di atas dan berkuasa, namun beliau Rasul selalu bersikap bijaksana, adil di dalam memutuskan setiap tindakannya. Beliau tidak memaksakan kepada Abu Sofyan untuk memeluk Islam, padahal beliau mampu memaksa Abu Sofyan. Abu Sofyan meminta waktu 2 minggu, tetapi Rasul memperpanjang dan memperlebar waktunya menjadi 2 bulan. Itulah kebijakan Rasulullah SAW yang patut kita teladani. Yang patut kita garis bawahi adalah ketika kita sudah menjadi orang yang di atas,
maka janganlah berbuat sewenang-wenang dan sesuka kita sendiri. Lihatlah perasaan orang lain. Ajaklah semua melakukan kebaikan dengan lembut dan dengan baik. Mengajak kebaikan sebaiknya jika masih mampu menggunakan cara yang baik. Terima kasih, semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahu yahdi ila dawami sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.